Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Baik, baik, alhamdulillah. Sudah sarapan? Mana tahu ada yang menjawab udah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para asatidz, guru-guru, alim ulama, kiai-kiai, buya-buya, tak dapat saya sebut satu persatu, tokoh masyarakat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceramah tak boleh keluar dari tema. Dengan ibadah puasa Ramadan kita raih keampunan dan keberkahan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, ibadah. Ada orang mengatakan ibadah itu sholat, zakat, puasa, haji, zikir, baca Quran, tawaf, sa'i, umrah, haji ke Baitullah. Tak salah. Ibadah itu diambil dari 3 huruf: ain, ba, dal. Abdun. Abdun bahasa Melayunya budak. Tahu budak? Bukan budak-budak kecil. Budak hamba sahaya. Masih ada lagi budak di Jambi? Budak kecil banyak. Budak hamba sahaya sudah tak ada lagi di Jambi. Zaman-zaman dulu ada. Zaman dulu ketika digali kubur makam raja-raja tua sebelum Islam, kuburnya 1, tapi kepala tengkoraknya 7. Kenapa bisa begitu? Karena ketika raja itu mati, maka pada bagian kakinya dipegang 2 orang, pinggangnya dipegang 2 orang, kepalanya dipegang 2 orang. Yang mati 1 raja, tapi yang dikubur 7 orang. Yang 6 orang itu siapa? Budak hamba sahaya. Dia mesti mati sama rajanya walaupun dia belum mati. Misalnya saya raja, ini kalau duduk di atas kursi ini rasa-rasa raja. Saya raja, lalu saya punya budak. Budak saya ini bekerja dan dia dapat gaji. Gajinya itu untuk dia atau untuk saya? Memang kalau belum minum teh manis payah berpikir. Saya raja, saya punya budak. Lalu budak saya ini pergi ke sawah menanam padi. Setelah itu turun hujan, padinya dituai. Habis itu dia dapat padi, ditumbuk jadi beras. Berasnya itu punya dia atau punya saya? Punya raja. Punya saya. Raja. Lalu kemudian dia pintal benang. Benang itu kemudian dia tenun jadi kain. Kain itu kemudian dia jahit baju. Bajunya itu punya dia atau punya saya? Punya raja. Punya raja. Kenapa segak nyebut raja? King of the king. Raja di atas raja. Jadi makna ibadah adalah ketika kita mampu menyerahkan semuanya kepada Allah. Itulah ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itulah ibadah. Apakah nafas ini punya kita? Tidak. Kalau nafas betul punya kita, kenapa ada orang kena penyakit sesak nafas? Apakah jantung ini punya kita? Tidak. Kalau betul jantung ini punya kita, kenapa orang kena jantung koroner? Makanya setiap habis sholat subuh, habis sholat maghrib, awal hari pagi, petang hari malam, maka kita katakan serahkan semuanya pada Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itulah ibadah. Serahkan semuanya kepada Allah. Balik dari masjid sendalnya hilang, marah. Kalau saya marah. Ibu-ibu sayang sama bapak.
Kalau dia dilarikan pelakor marah, semakin besar rasa memiliki, semakin besar kekecewaan ketika dia pergi. Boleh untuk ambil status podcast. Semakin besar rasa memiliki, semakin tinggi rasa kesedihan, rasa kecemasan saat dia tak lagi berada di sisi. So sweet. Maka bulan Ramadan kita dihilangkan dari rasa memiliki, dilepaskan dari memiliki yang halal-halal. Apakah air putih itu halal? Halal. Apakah ayam goreng itu halal? Halal. Apakah nasi itu halal? Halal. Apakah bakwan goreng itu halal? Yang sebut goreng Pak, tadi kami kukus. Tapi pada saat siang Ramadan, semua yang halal itu kata Allah, jangan kau makan. Istri itu halal atau haram? Halal. Istri siapa? Takkan istri kawan halal. Kata Allah, istrimu jangan kau dekati. Ikut diri kita apa ikut Allah? Allah. Surat nikahnya ada, pakkuannya ada, maharnya ada, walinya ada, saksinya ada. Tapi kata Allah jangan. Maka kita ikut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna hakikat yang sebenarnya daripada ibadah. Orang kalau paham ibadah, dia sedekah tak berat, karena duit itu punya Allah. Orang kalau betul ibadahnya, bangun malam dia tak susah, karena mata ini hanya pinjaman Allah, bukakan untuk Allah. Dia ke masjid kakinya tak berat. Kenapa? Karena kaki ini hanya titipan Allah, dipakai melangkah untuk ke rumah Allah. Saya tadi tanya sama Ustaz Rizal Dahlan LC, Ketua Tim UAS Jambi, Direktur Travel Umroh Khairul Umam Ad-Dauli. Bang, acara kita nanti di Masjid Muhajirin jam berapa? Jam 6:30. Ada tak jemaah? Kalau pengajian habis subuh masuk akal, karena habis sholat subuh langsung. Jadi dari subuh dari ke 6:30 apa kerja jemaah? Mereka beribadah. Hembusan nafas adalah ibadah, gerak tangan adalah ibadah, langkah kaki adalah ibadah, kedipan mata adalah ibadah, bisikan telinga adalah ibadah, detak jantung adalah ibadah. Itulah makna wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Semuanya ibadah. Jadi kalau ada orang mengatakan sholat di masjid ibadah, puasa Ramadan ibadah, haji dan umrah ibadah, berzikir, bertasbih, bertakbir ibadah, itu namanya ibadah mahdoh, ibadah pure murni. Kalaulah ibadah hanya dibatasi pada sholat, puasa, ibu-ibu yang hamil mengatakan Tuhan tidak adil. Suamiku bisa sholat, aku tak bisa. Suamiku bisa tarawih, aku tak bisa. Suamiku bisa i'tikaf di masjid, aku tak bisa. Maka ibadah itu umum, maka mengandung anak pun ibadah. Makanya ibu nanti yang tetangganya cerewet, apalah kau ini tiap tahun ambil ibadah. Malah ibadah sholat putus, ibadah puasa putus, ibadah baca Quran putus, tapi ibadah anak putus apa tak putus? Tak putus. Apa maksud Ustaz ibadah sholat putus? Ibu rajin sholat tarawih, tiba-tiba mati. Tahun depan masih bisa tarawih? Putus. Tapi ibu punya anak itu adalah ibadah. Ibunya meninggal, anaknya terus jadi ibadah atau tidak? Terus. Itulah yang disebut dengan idza matal insan. Kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, amalnya putus, tapi ada yang tetap mengalir di antara ibadahnya. Waladun salihun, anak yang saleh. Apa pula anak yang soleh?
dipasang aja ya. Soleh. Beruntungnya orang yang mewakafkan tanah Masjid Al-Muhajirin ibadah. Bertuahnya orang yang mengasih semen Masjid Al-Muhajirin sampai 2 lantai ibadah. Berhasil sukses masyarakat sekitar Al-Muhajirin. Rumahnya bagus-bagus, mobilnya mahal-mahal, tapi sesuai masjidnya pun cantik. Ada komplek perumahan, rumah mantap, orang kaya, duit banyak, masjid macam kandang ayam. Di mana tuh Pak Ustaz? Tak boleh sebut, jaga kode etik jurnalis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak ada kurangnya Masjid Al-Muhajirin ini. Cantik semuanya, lampunya terang benderang, kipas anginnya kemana mata memandang, yang lengket maupun yang tergantung. Kubahnya pula Masya Allah, tak muat di bawah naik ke atas, tidak ada halangan satupun. Mikrofonnya pun suaranya lantang dan keras. Kedengaran sampai ke belakang? Tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semua umur kita bernilai ibadah. Masa tidur itu ibadah Pak Ustaz? Tidur itu ibadah. Kalau tidur ibadah berarti kucing juga beribadah, ayam juga beribadah, kucing Angkora beribadah. Beda tidur kita sama tidur ayam. Kenapa? Karena tidur kita mengawali dengan nama Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca sekarang, mau tidur. Apakah makan itu ibadah? Kalau makan ibadah, kambing pun makan, itik pun makan, harimau pun makan, buaya pun makan. Beda makan mereka sama kita. Kenapa? Kita pakai tangan kanan. Kenapa? Kita menyebut nama Allah. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Maka kalau ada orang buka puasa tak baca doa, berarti kambing. Itulah bedanya ibadah. Apakah nikah itu ibadah? Ibadah. Buat gara-gara ini nanti pulang ke rumah, abang rupanya nikah diam-diam ya. Abang menjaga hati supaya jangan riak deh. Ini kan ibadah. Kata siapa? Kata Ustaz Somad. Sesat Ustaz Abang tuh. Aku juga yang penuh. Nah, mata zawaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, maka sesungguhnya dia sudah beribadah, menyempurnakan setengah imannya. Apakah orang yang tak jadi mencuri adalah ibadah? Niat mau mencuri, kau mau kemana? Nawaitu mencuri ilal mall. Berniat dia mau mencuri. Kata Allah kepada malaikat, kalau dia berniat mau mencuri, jangan catat. Nanti pas dia mencuri, catat 1. Kalau tak jadi dia mencuri, dapat pahala 1. Berniat mau, berniat mau berzina. Kau mau kemana? Ada niat mau buat dosa nih Pak Ustaz. Kata Allah kepada malaikat, jangan catat. Kalau jadi dia buat dosa, catat 1 dosa. Tapi kalau tak jadi, catat 1 pahala. Begitulah hebatnya memberikan motivasi oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kalau dia mau buat baik, mau kemana dia? Mau ke masjid, catat 1. Kalau jadi dia ke masjid, catat 2. Tak jadi dia ke masjid, tetap 1. Orang yang niat mau tahajud, ketidur dia dapat pahala tahajud. Tidurnya itu sedekah. Jadi bukan cuma manusia bersedekah, Allah pun bersedekah. Sudah niat puasa, nawaitu shoma ghadin an ada ibadi syahr Ramadan hadis sanadillah taala. Tiba-tiba jam 9 dibukanya lemari makan, diambilnya mie, makan. Datang suami, kamu kan puasa. Oh iya, bukan masuk 2 bungkus. Maka pahala puasanya tetap, puasanya tak batal, dan yang masuk ke dalam perutnya itu terhitung sedekah. Tapi jangan buat tiap hari. Bagus sekali. Ini sejak dengan ceramah Ustaz Somad 3 kali sehari.
Kau kenapa makan? Sodako. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah perbuatan manusia yang tidak bernilai ibadah? Ada. Apa itu? Perbuatan yang tidak disertakan dalamnya kalimat Allah. Masuk ke dalam masjid pun nampaknya tempat ibadah, tapi kalau tidak disebut nama Allah, maka dia tidak menjadi ibadah. Itulah mengapa masuk dalam masjid kita katakan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. WC tempat najis, kotor, bau busuk, tempat setan, tetap menjadi ibadah kalau disebut nama Allah. Tapi menyebut nama Allah tak boleh di dalam. Sebelum masuk ke dalam, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu doa masuk WC, bukan doa jumpa kawan. Ini ada pula lagi kuncinya dia sama kawan itu pas jumpa. Allahumma inni a'udzubika wal khaba'is. Alhamdulillah, segala gerak langkah saya selama di Jambi ini bernilai ibadah. Mendarat pesawat sampai di airport Jambi, turun, saya sebut nama Allah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ahliha wa ahliha wa khaira ma fiha. Ya Allah, berikan aku kebaikan Jambi, kebaikan penduduk Jambi, perbaikan yang ada di negeri Jambi. Amin. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Jauhkan aku dari kejelekan keburukannya, kejahatan penghuninya, kejahatan yang ada di dalamnya. Majelis kita ini majelis ibadah atau tidak? Ibadah. Kenapa? Diawali dengan bismillah. Itulah maka di awal tadi menyebut nama Allah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu baru ditambah sholawat. Karena majelis kalau tidak disebut sholawat, maka dia menjadi at-tanajifah, majelis bangkai, busuk dan berbau. Maka disebut nama Allah dan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pahamlah kita mengapa kalau orang berjumpa bersalaman, maka dia selalu berselawat. Apa kabar Pak Ustaz? Sehat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa ini selawat ini? Karena 2 orang bermajlis, kalau tidak mengucapkan selawat, maka majelisnya itu menjadi majelis bangkai. 2 kemungkinan. Kalau tak kau bangkai, aku bangkai. Ya, aku bangkai. Kita ini calon bangkai, belum jadi bangkai lagi. Seganteng-gantengnya orang, seputih-putihnya orang akan mati dimakan cacing tanah. Tercipta dari tanah, berjalan di atas tanah, berkeliling-keliling di atas tanah, mati masuk ke lubang tanah, dimakan cacing tanah. Makanya suka mancing, mencucuk cacing, hati-hati kan. Ada cacing 40 tahun bercucuk atu-atu. Sekarang yummy. Habis pembahasan yang pertama, ibadah. Yang kedua, puasa. Kalau sudah disebut puasa, pasti bayangan orang tak makan, tak minum, tak makan, tak minum, tak makan, tak minum. Puasa bukan tak makan, tak minum. Kalau sekedar tak makan, tak minum, ayam mengerang berpuasa. Betul Bu? Betul. Kenapa? Ibu-ibu suka nengok ayam mengerang. Dia mau ngambil telur ayam kampung. Ayam waktu mengerang tak makan, tak minum sampai anaknya menetas. Kalau sekedar tak makan, tak minum, ular pun kalau dia habis makan puasa, maka kita bukan tak makan, tak minum. Puasa bahasa Arabnya siam. Apa bahasa Arabnya? Siam. Siam. Siam pakai soal. Siam. Bukan siam. Siam. Ayam siam, kapak siam, ikan siam, bukan itu. Itu Siam. Siam maksudnya Thailand. Yang dimaksud di sini pakai soal siam. Siam artinya menggenggam. Menggenggam bahasa Arabnya imsak. Imsak artinya menahan. Asal katanya menggenggam. Abdul Somad menahan mikrofon. Ditahan dia. Selama 60 menit ini siapapun tak boleh mengambil mikrofon.
Pembawa acara udah nyerahkan ke saya. Qiyam malam, siap, imsak menahan. Apa yang ditahan? Leher ditahan. Biasanya kalau sudah masuk jam 8 semua masuk. Ayam panggang, ayam goreng, ayam patah, ayam mati, ayam hutan, ayam kampung, ayam ras, ayam pop, ayam dangdut, ayam metal. Masuk semua. Tapi begitu dia imsak, tak ada yang mengalir. Biasanya kalau udah ceramah Ustaz Somad, ini ada meja di depan. Ada air mineral, ada air kopi, ada air susu, ada bandrek, ada teh tarik. Sekarang angin ada. Kenapa? Karena kita sedang siap. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siap. Siap bukan sekedar tahan makan, tahan minum, tahan mata, tundukkan, tahan telinga, dengar sholawat yang baik-baik, tahan leher, jangan masuk apapun walaupun halal, tahan tangan, jangan pegang yang bukan milikmu, tahan kaki, jangan langkahkan kepada yang haram, tahan pikiran, jangan berpikir macam-macam, jangan tengok macam-macam, imsak, tahan mata. Alhamdulillah Pak Ustaz, bini saya kalau sudah puasa memang matanya ditahannya. Dari habis sholat subuh sampai maghrib tak terbuka-buka. Begitu azan baru terbuka. Itu bukan puasa, itu namanya puasa buaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa menahan segala keinginan diri. Marah pun ditahan, bukan sekedar makan. Banyak orang tahan makan, tahan minum, tapi marah tak ditahan. Bercakap pun ditahan. Kalau bercakap ditahan, kenapa Ustaz bisa ceramah? Yang kucakapkan yang baik-baik saja. Orang salah parkir, keluar kebun binatang. Orang salah cakap, keluar sumpah serapah caci maki. Maka dalam Islam diajarkan, man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tak meninggalkan cakap kotor, cakap dusta, cakap bohong, namimah, mengadu domba, ribah, mengadu domba, ribah, cerita aib orang lain. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ditahannya makannya, ditahan minumnya, tapi tak ada pahalanya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, saya yakin dan percaya ketika kita diajak orang menceritakan aib orang lain, anak syanu, bini syanu, laki syanu, ponakan syanu, anak syanu, laki syanu, kita tak mau berbicara aib orang lain. Betul? Gimana kabar anak syanu, laki syanu, bini syanu? Nanti malam kita bahas. Siang artinya mengendalikan lidah, mengendalikan mata, mengendalikan pikiran, mengendalikan hawa nafsu. Datang anak muda, ahli silat, jago, juara internasional, tiba-tiba datang lawan kawan, tetangganya ngajak kelahi. Berani kau sama aku? Aku sedang puasa. Nah, kau takut sama aku kan? Aku sedang puasa. Kau tak berani sama aku kan? Nanti habis buka aku pijak kepala kau. Mengendalikan hawa nafsu. Jadi sekarang jam 7 masih segar lagi. Tapi begitu jam 1, jam 2 mulai usus ini kosong. Karena makanan sahur tadi berjalan 4 jam. 6, 7, 8, 9, masuk jam 10, mata mulai merah, menengok mobil warna merah macam semangka. Mulai emosi datang karena kadar gula dalam badan turun. Kalau gulanya turun, mulai menggigil, emosi naik. Disitulah orang nampak kualitas puasanya. Yang selama ini bapak-bapak berwibawa, jaga image, sopan. Kalau sudah jam 2, kau dia macam-macam. Ini semua waktu telat nanti rasanya. Air dari sungai Batanghari ini habis semua diminum. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat jelata, mau artis, mau orang terkenal, mau gemuk, mau kurus, mau ganteng, mau tak ganteng, mau cantik, mau tak cantik, kalau sudah lapar emosinya sama. Betul?
Ustaz Somad itu saya tengok orangnya sabar, lembut, karena kau jumpa aku waktu sedang kenyang. Kalau kau jumpa sedang lapar, merah di matanya. Nanti kalau ada kawan tetangga sahabat kita siang-siang jam 2 menunjukkan matanya merah, tak usah marah, tak usah lawani, slow aja, bilang sama dia, kau jangan tunjukkan mata merah. Kalau sekedar mata merah, ikan busuk pun merah juga. Apa kau bilang? Inilah puasa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Orang kalau marah-marah, emosinya tak terkendali, muruah, harga dirinya jatuh. Kenal kau dengan Ustaz Somad? Ustaz Somad itu gayanya aja ceramah. Kalau udah marah-marah, hilang harga diri dan kehormatannya. Maka kita jaga ini dengan berpuasa. Sedangkan lapar, tidak ada makanan aja sanggup dia tahan, apalagi pada saat emosinya stabil. Mudah-mudahan sampai azan maghrib selamat puasa kita ini. Ini tausiah. Habis ini tausiah satu lagi. Habis tausiah terakhir nanti baru saya ke airport, pulang ke Pekanbaru. Setelah itu barulah berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dhahaba dhama'u wa batallatil huruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu doa yang panjang. Tapi kalau udah lapar tadi, bismillah. Allahumma